membahas tugas UAS saya dengan judul pengukuran dan evaluasi psikologis. Ada konsep validitas, konsep rehabilitas, statistik, konsep dasar, konstruksi tes 1 dan tes 2, dan tes individu dalam kelompok. Apa itu konsep validitas? Validitas adalah sejauh mana suatu tes benar-benar mampu mengukur apa yang harus kita ukur. Dengan kata lain, validitas menunjukkan ketetapan alat ukur. Jika sebuah tes dirancang untuk mengukur kecemasan, maka tes tersebut harus benar-benar mengukur kecemasan, bukan hal lain seperti depresi, kelelahan, atau kemampuan berbicara. Validitas menjadi hal yang sangat penting karena alat ukur yang tidak valid menghasilkan data yang keliru dan dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Dalam psikometrik, validitas dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Validitas isi adalah sejauh mana butir-butir di dalam suatu tes mewakili keseluruhan isi, dominan, atau materi yang hendak diukur. Dalam tes pendidikan, validitas isi berarti soal-soal yang harus sesuai dengan indikator pembelajaran dan mencakup seluruh materi yang telah diajarkan. Dalam skala psikologi, validitas isi berarti item-item harus mewakili seluruh aspek konstruksi psikologis yang diukur. Contohnya, seorang dosen ingin membuat tes mata kuliah psikometri yang materinya telah diajarkan meliputi validitas, rehabilitas, statistik dasar, konstruksi tes, tes individu dan kelompok. Jika soal yang dibuat hanya berisi materi validitas dan rehabilitas, sedangkan statistik dasar dan konstruksi tes tidak dimasukkan, maka tes tersebut belum mewakili seluruh materi. Artinya validitas tes tersebut kurang baik. Contoh yang lain, jika peneliti ingin membuat skala stres akademik mahasiswa, maka item-item harus mewakili berbagai gejala stres akademis, misalnya tekanan tugas, kecemasan menghadapi ujian, kelelahan mental, kekhawatiran terhadap nilai, sulit tidur karena tugas. Jika item hanya menanyakan saya sering sedih, maka itu belum tentu mewakili stres akademi, karena bisa saja lebih mengarah pada depresi. Validitas konstruk. Validitas konstruk adalah sejauh mana tes benar-benar mengukur konstruk psikologis yang menjadi sasaran pengukuran. Konstruk adalah konsep abstrak yang tidak dapat dilihat secara langsung, misalnya kecemasan, motivasi belajar, kepercayaan diri, stres, atau kecerdasan. Salah satu alat ukur dikatakan memiliki validitas konstruk yang baik apabila item-item di dalamnya memang mencerminkan konstruk yang dimaksud. Dengan kata lain, semua item harus sesuai dengan teori mengenai konstruk tersebut. Contohnya, kita membuat skala motivasi belajar. Konstruk motivasi belajar dapat meliputi semangat mengikuti perkuliahan, ketekunan belajar, usaha memahami materi, kemauan mengerjakan tugas, keinginan berprestasi. Maka item-item yang sesuai, misalnya saya tetap belajar meskipun tidak ada ujian, saya berusaha memahami materi yang sulit, saya mencari bahan tambahan agar lebih memahami pelajaran. Sebaiknya item itu seperti saya suka bermain bersama teman-teman, saya senang menonton film di malam hari. Tidak secara langsung mengukur motivasi belajar, karena itu
item tersebut tidak mendukung validitas kriteria. Validitas kriteria adalah sejauh mana skor tes berhubungan dengan ukuran eksternal atau kriteria tersebut yang relevan. Kriteria ini bisa berupa nilai, performa, kerja, hasil diagnosis, atau ukuran lain yang dapat dijadikan pembanding. Validitas kriteria terbagi menjadi dua bagian, yaitu validitas konkuren dan validitas prediktif. Yang pertama, validitas konkuren, yaitu validitas yang diuji dengan membandingkan skor tes dengan kriteria lain pada waktu yang sama. Validitas prediktif, yaitu validitas yang menunjukkan kemampuan tes memprediksi hasil di masa depan. Contoh validitas konkuren, misalnya dibuat skala depresi. Untuk mengetahui validitas konkuren, hasil skala tersebut dibandingkan dengan hasil wawancara klinis psikologi pada saat yang sama. Jika seorang yang mendapat dinilai depresi oleh psikologi juga memperoleh skor tinggi pada skala depresi, maka validitas konkuren skala tersebut dengan baik. Contohnya, tes seleksi masuk perguruan tinggi digunakan untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa di masa depan. Jika peserta dengan skor tinggi pada tes seleksi cenderung memperoleh IPK tinggi setelah kuliah, maka tes tersebut memiliki validitas yang reproduktif yang baik. Expert judgment adalah penilaian terhadap butir tes oleh para ahli yang memahami bidang yang diukur. Para ahli menilai apakah butir sudah sesuai dengan konstruk, indikator, dan tujuan tes. Contohnya, jika peneliti membuat skala kecemasan ujian, maka skala itu dapat dinilai oleh dosen psikologi, ahli psikometrik, dosen pembimbing dan konseling. Para ahli akan memeriksa apakah item itu seperti saya merasa jantung berdebar sebelum ujian, saya sulit tidur menjelang ujian, memang mengembangkan kecemasan ujian. Jika ada item yang tidak sesuai, item tersebut revisi atau dibuang. Analisis faktor konfirmatory atau CVA. CVA dapat digunakan untuk menguji apakah item-item benar membentuk konstruksi yang benar sesuai dengan teori. CVA biasanya dipakai dalam peneliti psikologi untuk memastikan struktur faktor dalam suatu skala. Contohnya, skala kecemasan memiliki 3 dimensi, yaitu gejala fisik, gejala kognitif, gejala perilaku. Maka melalui CVA dapat diuji apakah item-item gejala fisik memang berkumpul dalam faktor fisik, item-item gejala kognitif masuk dalam faktor kognitif, dan seterusnya. Jika hasil CVA sesuai, maka validitas konstruksi makin kuat. Korelasi dengan kriteria. Cara ini dilakukan dengan menghubungkan skor tes dengan kriteria eksternal yang relevan. Contohnya, skala motivasi belajar mahasiswa dapat diuji dengan mengorelasikan skor motivasi dengan IPK mahasiswa, kehadiran kuliah, keaktifan dalam kelas, hasil ujian semester. Jika mahasiswa dengan motivasi tinggi cenderung memiliki kehadiran dan IPK yang lebih baik, maka skala motivasi tersebut memiliki validitas yang mendukung. Korelasi item total
digunakan untuk melihat hubungan antara skor setiap item dan skor total tes. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah item tersebut sejalan dengan keseluruhan konstruk yang diukur. Contohnya, dalam skala kecemasan ada 20 item. Hasil analisis menunjukkan item 1 sama dengan 0,45, item 2 0,40, item 3 0,12. Artinya item 1 dan item 2 cukup baik karena berkorelasi cukup kuat dengan skor total. Sedangkan item 3 kurang baik karena korelasinya rendah. Oleh karena itu, item 3 perlu direvisi atau dihapus. Konstruksi tes yang bagian pertama. Konstruksi tes adalah proses penyusunan alat ukur atau tes dari awal sampai siap digunakan. Penetapan tes. Langkah pertama adalah menentukan tujuan tes, apakah untuk seleksi diagnosis, evaluasi hasil belajar, atau peneliti. Contohnya, tes masuk perguruan tinggi bertujuan untuk seleksi, sedangkan skala kecemasan bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan. Definisi dominan dan konstruk. Pada tahap ini, ditentukan untuk konstruk apa yang akan diukur dan aspek-aspeknya. Contohnya, jika ingin mengukur stres akademik, maka domainnya bisa meliputi tekanan tugas, ketakutan gagal, kelelahan mental, kecemasan. Berikut penulisan butir. Item atau soal ditulis sesuai kisi-kisi dan indikator. Contohnya, item skala kecemasan. Saya merasa tegang saat menghadapi ujian. Saya sulit tidur sebelum presentasi. Contohnya, soal pilihan ganda. Validitas adalah ketetapan alat ukur, B. Jumlah soal, C. Waktu pengerjaan, D. Nilai tinggi. Jawabannya adalah ketepatan alat ukur. Yang berikut, review dan revisi butir. Item yang sudah ditulis perlu telah diubah dan direvisi agar lebih baik. Contohnya, item, saya tidak merasa takut saat ujian. Kalimat ini membingungkan revisi. Saya merasa takut saat menghadapi ujian. Konstruksi uji coba tes yang kedua. Yang pertama, uji coba tes atau tryout. Uji coba tes pada sampel yang mewakili populasi sasaran. Contohnya, skala stres akademik 40 item diuji pada 100 mahasiswa sebelum dipakai cara resmi. Analisis butir setelah tryout. Item dianalisis dari segi tingkat kesulitan daya, benda, dan fungsi disaktor. Tingkat kesulitan menunjukkan berapa mudah atau sulit suatu soal. Contohnya, jika 80 dari 100 peserta menjawab benar, maka P sama dengan 0,80. Soal cukup mudah. Daya beda menunjukkan kemampuan item membedakan peserta kemampuan tinggi dan rendah. Contohnya, jika kelompok atas lebih banyak menjawab benar dibanding kelompok bawah, maka item memiliki daya beda balik. Fungsi diskator. Diskator adalah pilihan pengoce pada soal ujian pilihan ganda. Contohnya, jika suatu peserta langsung tahu jawaban benar dan tidak ada yang memilih opsi pengece, maka diskator kurang berfungsi. Seleksi dan revisi butir. Item yang dipertahankan, item kurang baik direvisi dan item dibuang. Contohnya, dari 40 item, 25 dipakai, 10 item direvisi, 5 item dibuang. Standar dan normalisasi. Tes yang sudah di final perlu distandarisasi, yaitu dibuat proses baku dalam pelaksanaan scoring dan
terprestasi, contohnya standarisasi. Waktu pengerjaan 60 menit, instruksi dibacakan sama, pengawas sama di setiap ruangan. Contoh norma, skor mahasiswa dibanding dengan kelompoknya, 80 ke atas sama dengan tinggi, 60 sampai 79 sama dengan sedang, di bawah 60 sama dengan rendah. Tes individu dalam kelompok. Yang pertama, tes individu. Tes individu diberikan kepada satu orang dalam satu waktu. Ciri-cirinya fleksibel, pengamatan perilaku lebih detail, membutuhkan waktu lebih lama, biaya lebih besar. Contohnya tes intelijensi seperti WISE atau Stenbanit yang dilakukan satu orang dan penguji. Tes kelompok diberikan kepada banyak orang sekaligus, cirinya efisien, hemat waktu, lebih mudah. Pengamatan individu terbatas, contohnya tes masuk perguruan tinggi, TOEFL saat atau ujian semester di kelas. Hal yang harus diperhatikan dalam tes kelompok, standarisasi prosedur, semua peserta harus membawa instruksi dan waktu yang sama dan kondisi lingkungan. Ruangan harus aman, terang, dan tidak bising. Kecemasan tes, peserta bisa merasa tegang saat tes massal. Interpretasi normalitas, skor dibandingkan dengan norma kelompok, pencegahan kecurangan, pengawas harus baik dan bisa digunakan berapa saat soal paket. Contohnya, dalam soal ujian masuk kampus, peserta ditempatkan dan dibesarkan dengan pengawas waktu yang sama, dan kadang ada paket A seperti paket serta paket B untuk mencegah mencontek.